Jaden kata. Saya yang menyerah kalau lawan Jaden. Saya tidak mau. Efek dari kekalahan si Cima ini adalah katanya gara-gara si Forlan. Ya enggak? Menunggu saya sama si KJ yang antar menang lawan lawan Oke. kalau dia mau fight sama saya mungkin di apa di tengah-tengah boxing sama-sama boxing kan. Aman. Oke, Tidak ini ada latihan. ini tanggapan itu Bang siapa nih? Bang Andika. Ini Mana? Surya versus Dion nih. Kan petinju ya mereka berdua ya. Dan kalau Surya versus memang telak sih daripada si Surya ini. Apalagi Surya ini masih darah muda kan. Jadi apa namanya? Rasa keponya dia tentang tinju itu masih terlalu dalam. Dia ingin mempelajari dan dengan waktu-waktu yang dia lewati gitu. Jadi pas pada saat dia bertanding, dia benar-benar benar-benar menjalankan setiap kesempatan yang diajar sama dia. Jadi Oke. menurut saya Ini kan first debutnya ya, debut pertama kan. iya. Nah, menurut abang kan di boxing kan, itu si Surya terlalu muda masuk di pro boxing atau enggak? Eh, Experience-nya untuk amaternya. bisa dibilang terlalu mudah dan juga pas. Oh, Terlalu mudanya itu kalau ini ya karena umur-umur yang seperti itu masih bisa bersaing di amatir sebenarnya dan bisa juara dan ya tapi ya kita juga harus apa namanya harus kurungin petinju-petinju yang punya kesempatan untuk bertanding ke level ke jenjang yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi kalau di amatir ini. Di mana persaingan amatir ini memang terlalu ketat, ya kan? Dan untuk berlaga di Porda, Porprov, apa namanya? Nasional PON, PON di games juga. itu kan ini apalagi mau masuk ke Asian Games segala macam kayak gitu kan itu susah banget apalagi ya kalau kita lihat mungkin kalau dari Bali sih masih mending untuk perhatian terhadap atlet ya masih mending masih ada perhatian lain kalau misalnya daerah-daerah yang lain tapi kalau untuk mau berprestasi di situ mungkin kalau mau cari apa namanya karir yang mungkin lebih cepat bisa ke pro. Nah, dan ini bisa dibilang pasnya ini karena dari sekarang dia sudah menanam sesuatu yang apa ya jalan yang mungkin sudah bagus ya. Dan ke depannya tinggal dia merintis bagaimana perjalanan itu nanti ke depannya hingga dia menang dan dia bisa pada saat umur yang tepat dia sudah pas untuk juara. Oh iya iya. Gitu. Nanti tergantung juga dia ketemu siapa juga kan. Ya, kalau untuk sekarang sih ya dia masih dalam penjajakan bagaimana caranya dia bisa menguasai di tinju profesional ini bagaimana dari mulai mengatur stamina untuk ronde panjang ya, untuk ronde panjang dan dari sekarang dia main ronde-ronde pendek dulu 4 ronde 6. Jadi dari sekarang dia mengatur bagaimana caranya agar bisa sampai di ronde-ronde panjang. Misalnya targetnya 6 ronde, bagaimana caranya agar dia bisa sampai ke sana. Berarti itu kalau dia ke pro nggak masalah juga ya. Kalau untuk di pro-nya sih belum sih. Oh harusnya amatir dulu ya. Kalau untuk di pro-nya ini sebenarnya termasuk cepat dan ya pas, itu aja sih. Nah, coachnya nih Forlan gimana nih Forlan? Forlan versus siapa nih? Forlan, murid kamu masukin ke pro langsung. Waduh, gimana nih? Nih nonton juga bang itu Brian Lawitan versus Iya Daniel. nonton. Wow, seru tadi malam pertandingan itu. Itu banyak yang bilang harus rematch mereka karena ada yang bilang draw juga kan. Kalau Gimana itu? iya sih, kalau dari Kalau di matanya Bang Andika gimana itu? kalau saya sih tadi malam sih memang lebih banyak. Kalau unggul dikit ya. Unggul dikit mungkin split decision untuk si ini untuk Brian Brian ya yang menang tadi malam ya. Brian. Memang saya rasa unggul sedikit lah si Brian ini tadi malam menurutku.
Jadi dia unggul itu. Ya sih, saya juga nilainya gitu. Dia menang di apa unggulnya. Dan dia memperlihatkan tadi malam tuh dia menguasai, dia ganas dan benar-benar endurance dia bertahankan sampai ronde akhir. Oke oke. Gitu. Siap. Itu kebetulan kan satu kelas sama kita kan. Hah? Itu saya satu kelas sama saya itu. Mhm. Bang itu Bang Brian kan satu kelas sama saya kan. Iya. Oh, Nah, oke. kemarin kan dia menunggu saya sama si KJ yang antar menang lawan. Oke. Nah, cuman saya itu pernah ketemu Bang Brian. Hmm. Pernah ketemu di kickboxing. Cuman kalau main di pro sih saya tergantung organisasi aja sih. Ini mainnya di rules apa? Rules boxing apa kickboxing? Rencananya. Kalau makanya aku bilang kan kalau organisasinya masih belum kayak timnas, mungkin aku belum bisa karena kan saya masih dibutuh sama timnas, jadi aku harus selesaikan tugas dulu. Iya. Untuk SEA Games juga kan, karena saya kan main di SEA Games Thailand. Oke. Mungkin kalau dia mau fight sama saya, mungkin di tengah-tengah boxing, sama-sama boxing kan. Aman. Jadi siap untuk segala arah pokoknya. Iya. Aduh sekali memang. Tengah nih. Ini Abang Andika harus main juga ini. Nah, Harus main nih. Pernah main ya? Belum? di mana? Di Bian. Kalau di Bion sih belum. Oh, HSS aja ya mainnya. HSS sudah 2 kali ya? Main di 4 HSS. kali. 2 kali ya mainnya? Iya. Bukan. Dari HSS 2 main, 3, 4 main juga. Oh, berarti 3 kali ya? 5 juga main, 5. Yang pas Jakarta itu ya. Oh, 5. Oke. Ya, tapi nggak ada itu maksudnya eksklusif kontrak dari sana. Gimana? Maksudnya Bang Andika itu bebas kontrak kan? Belum ada. Oh ya, nggak ada. Saya bebas kontrak sih. Kalau saya mau bertanding di mana aja bisa karena saya memang tidak ada terikat sama siapapun. Lebih bagus gitu sih sebenarnya. Iya. Berarti kalau ada kesempatan fight di Bion berarti ambil juga ya? Why not, brother? Nah, guys, Why not? Ya kan. Always ready. why not? Always ready katanya. Nah, satu kelas berapa ini kira-kira, Bang? Saya 50,8. Beratnya cuman minim soalnya. Ya, Danar katanya. Enggak. Dia 50. Danar itu kayaknya 54 ya kalau nggak salah, guys. danar yang mana ya? Danar lawannya Mitra. Oh, Kakak Sam katanya. Ya gas, kenapa tidak? Why not? Let's go. Kita gas tuh. Ini ada bilang Kakak Sam. Gas, kapan saja kita gas. Intinya kita gas aja. 50,8. Ya enggak? Iya, boleh. Jaden. Jaden katanya. Saya yang menyerah kalau lawan Jaden. Saya tidak mau. Oh, hey, by the way, kemarin aku itu sangat respect tuh lawan siapa? Bisa KO sama si Alex ya. Kemarin. Iya nih brother, aku dikawin sama Alex kemarin tuh. Memang Alex luar biasa anak itu guys. Saya respect sih untuk keduanya di situ sih. Siap brother. Kita memang harus belajar dari anak itu sih karena anak itu meskipun kita bilang mental terbelakangan, tapi dia punya jiwa semangat yang luar biasa untuk berani naik ring dan bertanding. Wow, luar biasa kan ya. Paling saya ketemu dia juga KO saya. Dia KO juga ini pasti. Jangankan kita Daud Jordan sama Abang Daud Jordan sama Chris John aja kayaknya ketemu dia bisa KO juga ya. KO semua. KO-nya sama perasaan. KO pasti guys, KO. Oke, kita bahas ini. Ini lagi rame ini. Katanya lupa kacang apa kulit lupa kacang apa gitu. Aduh. Kacang lupa kulit. Ya. Cima versus Aibas nih. Kalau saya sih kan ada yang bilang karena saya sempat tanggapi komentar-komentar itu brother tadi pagi.
Nah, karena saya lihat banyak banget yang berkomentar bahwa yang apa namanya efek dari kekalahan si Cima ini adalah katanya gara-gara si Forlan, ya enggak? Karena Forlan Kebetulan itu ya. yang Di yang press conference ya. yang mengajukan pertanyaan pada press conference itu. Ya, press conference ya. Jadi apakah berani lawan si ini, lawan si KUK katanya. Yes. Kan gitu kan. Nah, itulah yang menjadi yang menjadi uh, timbulnya komentar-komentar yang Ya, ganggu itu ya, ganggu pikirannya itu ya. katanya gitu. Tapi sebenarnya kan menurut saya kita sebagai seorang influencer ya kan, sebagai seorang influencer dan juga seorang fighter harusnya kita tidak boleh menanggapi hal-hal yang seperti itu dulu. Nah, apabila kita tanggapi kita 50-50-in aja dulu gitu. Kita jangan bawa kepada perasaan kita. Gitu. Ngapain? Ya kan? Kita kan influencer, ngapain kita coba ngapain kita kayak gitu kan gitu. Ini Ya. kalau saya di posisinya dia, saya gitu. Nah, kalau seandainya Cima memang gara-gara itu, menurutku tidak ya. Karena apa? Dari ronde pertama tadi kemarin itu kelihatan kok permainannya Cima. Dia tenang kan? Artinya dia tidak mempunyai pikiran yang aneh-aneh kan? Ya kan? Dia tenang mainnya, dia kuasai loh dari ronde 1, 2, 3. Dari ronde 1, 2, ronde 3-nya itu dia sudah mulai habis, aku lihat. Ya kan akhir-akhir ronde 3-nya itu dia udah mulai habis. Nah, dari situlah kita bisa bilang dia kurang pintar dalam memanage stamina-nya dia. Itu, dia kurang pintar dalam memanage stamina-nya dia hingga dari ronde 1, 2 itu dia sudah porsir habis. Gitu. Dia terlalu apa ya? Terlalu cepat gitu. Mungkin dia pikir dia ingin lebih cepat lah pertandingannya karena dia seperti yang kita lihat kan gitu. Dan ternyata si Ibas ini cukup pintar untuk nanganin pola permainannya si Cima ini hingga lewat dari ronde 1, 2-nya itu Cimanya itu kehabisan. Yang latih soalnya juara. Enggak, bukan. Yang latih ini siapa? Abang Kornes, Kak Gus di sini. Wow, luar biasa kan? Iya, Bang Kornes. Si ini sama si sparringnya sama si Ade Anggito. Wow, lumayan bagus-bagus kan itu. Jadi ya itu sebenarnya ngefek juga kan apa kepercayaan dirinya juga kan. nah, gitu. Dan dia Aduh, hilang guys. di sini tuh pagi-pagi dia itu layaknya atlet profesional. Nggak tahu nggak? Dia pagi-pagi jam 6 bangun ikut lari dia. Ikut lari, kemudian lanjut lagi dengan program-program yang lain dan sorenya dia ikut sparring, drills dan bukan hanya dengan satu petinju, banyak petinju-petinju di situ. Dan apalagi untuk bertanding cuma 4 ronde, ya namanya juga latihan dengan atlet lebih dari 4 ronde dong. Ya enggak? Lebih, bahkan 5, 6, 7, 8 ronde nih. Iya. Gitu. Ada yang bilang juga apa karma si Cima karena dia bilang 100% dia berani lawan. Itu menurut Abang gimana itu? Kalau saya sih, saya tidak berpikir ke sana ya, brother ya. Saya tidak berpikir ke sana karena gini, bisa aja itu bagian daripada apa namanya menjual event, ya enggak? Ini kalau kita bicara terlalu ikut campurnya ya. Nah, bisa aja bagian daripada bagaimana promosinya ke depannya lebih ini lagi tentang diri mereka. Dan kalau memang itu bisa jadi, kenapa tidak? Anggap aja sparring karena teman sama teman kan gitu. Kalau ada yang bilang seperti itu sih menurutku mungkin yang kurang paham ya. Iya. Jadi kita nggak usah ikut campur. Ya, gitu. Makanya seperti yang saya bilang, kan ada saya juga pernah sempat tanggapi kemarin itu terkait pertanyaan yang seperti itu. Bagaimana kalau seandainya si Ungke sama si Putra. sama si siapa Cima, sama si Cima jadi katanya. Kalau menurut saya, ya saya malah berpikir itu tidak akan bisa terjadi. Karena apa? Karena saya tahu saya itu mereka itu teman, tapi saya tidak tahu kalau ini. Karena saya belum tahu kan kalau saya tidak tahu kalau si Cima sudah keluar dari klannya mereka ini. Iya. Nah gitu. Tapi ternyata sudah keluar. Ya kalau memang mereka mau bertanding, it's okay silakan. Tapi
sejauh ini sih saya masih pegang Ungke sebenarnya. Nah, jadi gini, kalau saya sama Forlan ini dari awal kami sudah start tinju sama-sama dan di sini pun kami masih sama-sama latihan bareng dan Oh, dulu bareng ya? Berarti iya, latihan bareng kami dari dulu di Mira Boxing. lebih senior abang atau siapa? Ya, kalau pendahulunya sih saya dan Oh, bisa dikatakan senior di situ, seniornya Forlan. Nah, dan sampai sekarang kami dua masih tetap saling tukar ilmu dan ketika Forlan ada pertandingan saya bantu dia, bantu dalam persiapan sesi-sesi sparring partnernya ini semua gitu. Jadi kalau untuk lawan Forlan sih kayaknya itu berat sekali untuk saya karena begini, bukan hanya dari ramenya. Mungkin kalau saya mau pansos bisa aja kalau saya mau lawan Forlan ya enggak. Tapi iya, bukan iya. dari itunya yang saya cari. Yang saya cari ini bagaimana apa ya berkelanjutan sesuatu yang kami tanam dari awalnya itu sampai dengan yang sekarang ini gitu guys. Jadi dari saya sendiri, dari saya pribadi, saya tidak mau lawan Forlan. Kecuali Forlan yang mau lawan saya, kenapa ya? Ya udah. Kalau Forlan memang pilihan tidak menghargai saya sebagai kakak ya enggak. Oh, iya, iya, iya. Iya, iya. Gitu. Paham.